Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Sekali lagi selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ibu mau tanya lagi, masih semangat? Masih. Masih semangat siap pembelajaran? Masih. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita sebagai insan yang beriman, kita harus diawali dengan apa? Doa. Dengan doa. Salah satu siswa mari untuk memimpin doa, Ibu minta ke depan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan pembelajaran kami. Lindungilah kami agar kami bisa mengerjakan semuanya yang diberikan oleh ibu guru kepada kami. Doa dan permohonan kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam kecobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi baik, Ibu akan mengambil absen dulu. Aurelia Septiana Mai, hadir Bu. Agustinus Putra Ratu, Hadir Bu. Adolfina Menge Maria, Hadir Bu. Afriana Mese, Hadir Bu. Eltika Taidana, Hadir Bu. Leopaldus Mau, Hadir Bu. Maria Claudia Gedosidi, Hadir Bu. Maria Angelina Ngoli, Hadir Bu. Maria Kirana Senada, Hadir Bu. Flaviana Mbu, Hadir Bu. Matilda Paradigna Moa, Hadir Bu. Nicodemus Apri Marigare, Hadir Bu. Nikolaus Warapada, Hadir Bu. Peter Leon Rokosiku, Hadir Bu. Agustinus Weke, Hadir Bu. Restiana Jani, Hadir Bu. Roger Danuarta More, izin. Robertus Pama, izin kan? Iya. Septianus Jidan Mema, Hadir Bu. Theodorus Ngubetibor, Hadir. Yohana Antida Sona, hadir.
Jadi baik anak-anak, kita menyanyikan sebuah lagu wajib. Salah satu peserta untuk memimpin. Mari kita. Jadi anak-anak silakan berdiri, semangat ya. Pancasila 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tetap berdiri, anak-anak, tetap berdiri. Tetap berdiri. Sekarang kita mulai dengan ice breaking. Siap? Siap? Baik. Tepuk satu jari. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuk semuanya. Satu, dua, tiga, siap belajar. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi baik, sebelum Ibu mulai dengan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, di akhir pembelajaran anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi dari hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran ini, Ibu akan menggambarkan materi kita tentang kegiatan kita. Anak-anak pernah menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru? Pernah mendapat kasih sayang dari Bapak Ibu guru di sekolah? Mendapat kasih sayang dari teman? Menggunakan fasilitas di sekolah? Pernah. Pernah melaksanakan tugas piket kalian? Menyelesaikan tugas kalian dengan tepat waktu? Oke. Itu semua yang Anda sebutkan, ini adalah merupakan gambaran atau ilustrasi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi sekarang Ibu mulai dengan materi kita. Materi kita tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan diterima atau dinikmati oleh setiap orang
atau individu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara berkesinambungan. Seseorang harus melaksanakan kewajibannya baru menuntut hak. Setiap orang akan mengenal hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi di sini ibu lebih dominan ambil contoh hak dan kewajiban anak-anak. Jadi tadi ibu sudah kasih gambaran materi tadi, kita di rumah, di sekolah, dengan di masyarakat. Tentunya ada hak anak di rumah. Contoh hak anak di rumah. Ya, perhatikan. Hak anak di rumah, contoh hak. Hak anak di rumah sebagai anggota keluarga. Hak mendapat perlindungan, mendapat kesehatan, hak bermain, hak kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapat makanan dan minuman, dan hak mendapat tempat tinggal yang layak. Masih banyak lagi yang lain contoh hak yang Anda pernah menikmati. Lalu yang berikut, contoh hak anak di sekolah sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik di sekolah, mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah. Seperti saat ini Anda mendapat pendidikan dan pengajaran. Lalu yang berikut, hak mendapat kasih sayang dari guru dan teman, kemudian hak menggunakan fasilitas sekolah, dan hak berpendapat. Misalnya, contoh hak mengeluarkan pendapat jika anak-anak tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh bapak atau ibu guru. Ibu, silahkan, itu hak anak. Silakan bertanya. Hak untuk menyampaikan jika ada apa-apa yang terjadi pada dirimu, misalnya perut sakit, kepala sakit, lapar, hak menyampaikan. Menyampaikan dengan teman, dengan guru, atau sesama warga sekolah. Kemudian selain hak, pasti ada kewajiban. Contoh kewajiban. Kewajiban sebagai anak di rumah. Membantu orang tua. Seperti mencuci piring, menyapu, mengangkat jemuran. Kemudian menghormati orang tua. Lalu bersikap dan berkata sopan. Menyayangi anggota keluarga lain. Lalu yang berikut, setelah ibu menjelaskan tentang ini, jadi sebentar baru kita lanjut lagi dengan materi kita. Kita lihat dulu, kita simak video ini. Kita simak video. Terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku
Dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Siapa yang mau menanggapi isi video ini? Saya, Bu. Menurut saya video tadi adalah setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Seseorang baru menuntut haknya setelah ia melakukan kewajibannya dengan tanggung jawab. Sudah? Siapa lagi? Ibu kasih kesempatan. Ya, silakan. Tanggapan isi video. Setiap anak dapat menerapkan hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Oke. Jadi mari kita memberikan aplaus kepada teman berdua yang telah menanggapi isi video ini. Mari. Oke, dari isi video ini adalah bahwa setiap kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Kita perlu membutuhkan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita juga perlu mengetahui hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan beberapa gambar sebagai ilustrasi yang menyangkut dengan hak dan kewajiban. Gambar. Jadi setiap siswa ibu menyajikan gambar. Siapa yang mau memberikan komentar? Ya, silakan. Saya lebih suka gambar 2 bagian B. Tiga orang siswa telah melaksanakan kewajibannya mengikuti ujian dengan tertib. Ya, perhatikan teman-teman. Anak-anak perhatikan. Menurut teman Raldi, lebih suka pada gambar 2 bagian B. Di situ kita lihat bersama gambar tersebut ada siswa yang sedang mengikuti ujian. Oleh karena itu siswa tersebut melaksanakan ujiannya dengan tertib. Berarti siswa sudah melaksanakan apa? Kewajibannya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ayo. Sekarang silakan berdiri dulu. Berdiri. Siap ya? Siap. Berdiri. Masih semangat? Masih. Semangat siang. Sekali lagi, semangat siang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi baik, sudah dapat semua? Sudah. Jadi itu anak-anak diminta untuk mengamati
Dan setelah mengamati gambar, anak-anak diminta untuk menuliskan atau menyebutkan hak dan kewajiban sesuai di gambar itu. Silakan Ibu kasih kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, siswa dan guru sedang olahraga dan salah satu siswa perut sakit. Hak mendapat perhatian dan perlindungan dari tubuh. Kewajiban harus menjaga makanan yang sehat, segera konsultasi dengan dokter. Gambar 2, siswa sedang bermain bersama teman-teman. Hak bermain bersama teman. Kewajiban menjaga aturan main, tidak mengejek jika ada yang kalah. Gambar 3, guru dan siswa sedang di kelas. Hak mendapat pengajaran di kelas. Kewajiban menghormati guru dan mendengar penjelasan guru. Menggunakan fasilitas kelas dengan baik, mengikuti tata tertib kelas. Gambar 4, guru dan siswa ada di ruang perpustakaan. Hak berhak meminjam buku perpustakaan. Kewajiban menjaga buku dengan baik. Sekian laporan diskusi kami. Baik anak-anak, dari gambar-gambar ini, anak-anak telah menerapkan hak dan kewajiban sesuai dengan kehidupan. Yang di sini kehidupannya di mana? Di gambar ini ada di mana? Di sekolah. Yang sudah dapat langsung kerja. Langsung kerja yang sudah dapat. Sudah? Baik, kumpul. Silakan kumpul. Mari kita berikan tepuk tangan. Lalu sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini anak-anak, Ibu akan memberikan tugas atau PR. Silakan anak mencatat. Silakan.
PR. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Petunjuknya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Sudah? Nomor satu. Apa kewajiban yang kamu lakukan di saat bermain bersama teman? Apa kewajiban yang kamu lakukan di saat bermain bersama teman? Sudah anak-anak nomor 1? Sudah. Oke, nomor 2. Tuliskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kewajibanmu. Tuliskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kewajibanmu. Sudah? Sudah. Jadi itu 2 nomor PR. PR kerjaan di mana? Di rumah. Di rumah. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu hanya mau sampaikan beberapa hal. Sampai di rumah, belajar yang rajin. Ingat hak dan kewajibanmu sebagai anak sekolah, sebagai anak di rumah. Lalu yang berikut, selesaikan PR dengan tepat waktu. Kerjakan PR-mu dengan tepat waktu. Kemudian yang berikut, Ibu meminta Anda untuk belajar yang rajin di rumah untuk persiapan materi di hari-hari yang berikut atau hari selanjutnya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, tadi kita mulai dengan doa. Lalu sekarang kita juga tutup dengan apa? Doa. Dengan doa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa kita di depan. Ayo silakan siswa yang ditunjuk. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan, agar kami tiba di rumah kami masing-masing yang selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak, silakan pulang. Silakan pulang. Materi kita sudah selesai. Silakan. Silakan.